حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah dan kita lanjut pada kajian mingguan yang seperti biasa dilaksanakan malam Kamis. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi amal baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala langkah-langkah kita dari rumahnya masing-masing ke tempat yang mulia ini untuk sholat isya, untuk kajian dan ibadah-ibadah lain, semoga setiap langkahnya Allah jadikan sebagai penghapus kesalahan dan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, pada seluruh pengikutnya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, juga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tiada harapan dan doa yang bisa menyelamatkan kita selain dari amal perbuatan kita di dunia. Kita butuh dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kita muliakan, kita hormati seluruh pengurus atau TKM Masjid Nurul Hidayah yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada seluruh pengurus. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir batin, panjang umur dan barokah. Mudah-mudahan usia yang Allah masih ditetapkan kepada kita ini selalu membawa pada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kita semua dan untuk saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan rangkaian ibadah haji, saudara-saudara kita se-Indonesia maupun mancanegara di seluruh dunia yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, mudah-mudahan diterima sebagai haji mabrur dan semoga menjadi asbab dari doa yang kita panjatkan sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memanggil kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin billahi wa qadi hajatina
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian yang kedua, semoga ibadah kurban kita yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu dari tanggal 10 Zulhijjah yang dilanjutkan dengan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Semoga yang beribadah kurban tahun ini diterima ibadah kurbannya. Yang belum bisa melaksanakan, semoga Allah berikan luas rezekinya sehingga di tahun depan bisa melaksanakan Idul Kurban. Saya terinspirasi dari info dari berita yang kemarin sudah pernah disiarkan. Ada satu kampung itu yang berkurban ratusan hampir seluruhnya itu dari dusun, padahal satu kampung dusun, tapi mereka bisa berkurban setiap tahun, padahal kalau dilihat dari segi ekonomi pendapatan mereka cuma 50.000 satu harinya, tapi karena niat yang kuat, sosialnya tinggi, mereka kumpulkan setiap hari, nabung istilahnya, sehingga bisa berkurban setiap tahun. Insya Allah itu bisa patut dicontoh karena memang di tempat saya kemarin itu juga kampung Pak Kemarin itu kurbannya 7 ekor sapi, 11 kambing, itu kampung. Karena saya baru, saya juga sempat bertanya kepada tokoh di situ, ternyata mereka juga ada nabung kurban ternyata. Mereka juga sama, rata-rata petani gitu. Di kampung Cadas Legok itu kan pesawahan kebanyakan. Ternyata ada nabung kurban. Jadi alokasinya untuk 10 bulan, 1 bulannya itu 300.000. Jadi hasilnya 3 juta. Nah dari 3 juta dengan 7 orang itu bisa beli sapi 21 juta harganya. Tapi jauh-jauh hari dia sudah bookingnya. Ya kalau untuk tahun depan bulan ini tuh udah booking sapi untuk ini bekerja sama dengan dengan peternak. Nah, itu bisa dicontoh. Kalaupun tidak dikelola oleh DKM, kita bisa nabung sendiri. Nabung sendiri, tapi kalau di tengah jalan ada kebutuhan kita harus berani mempertahankan. Biasanya kan kalau ada urgent tengah perjalanan dipakai, jadinya nggak ada. Jadi mudah-mudahan dimudahkan kita untuk berkurban. Saya dulu 2 tahun kelola sekolahan, ngajak orang tua, alhamdulillah saya jadi ikut 2 tahun itu ikut kurban. Kalau nggak begitu kalau kita nggak maksain berat Jadi mudah-mudahan info atau berita tadi yang disampaikan jadi inspirasi sehingga kita bisa berkurban. Malam hari ini kita akan belajar dari sebuah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang juga ini menjadi nasihat untuk kita bersama, karena nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat kita butuhkan dan maknanya berarti dalam kehidupan kita, terutama untuk bekal kita pulang ke akhirat. Baik itu dari ahli fikih,
ahli tasawuf, ahli tauhid, ya, dan lain sebagainya. Karena salah satu 3 ilmu yang mesti dan wajib kita pelajari, kita pahami. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini nanti tugasnya atau fungsinya mendandani keyakinan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasawuf. Tasawuf ini berfungsi untuk mendandani akhlak. Kemudian yang ketiga, ilmu fikih. Ilmu yang mendandani atau fungsinya untuk dandanin ibadah. Nah, itu 3 pokok itu harus menjadi landasan utama. Nah, nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang disampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad, baik nasihat itu disampaikan Rasul kepada para sahabat, asar sahabat, ya, kepada sahabat-sahabat Rasul yang populer, yang 4, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, maupun sahabat-sahabat lain, yang bisa menjadikan nasihat itu motivasi hidup untuk senantiasa jauh lebih baik. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari esok, dan hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari berikutnya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang saya bacakan dari kitab Nasaihul Ibad berkenaan dengan nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra 'amikun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffafil himla fa innal 'aqabata kasudun wal khlisil 'amala fa innan naqida basirun akhlisil 'amala yahzinka minkal qalil. Ini nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Ya. Ini namanya juga populer, ya. Nah, bahkan ada anak Ustadz di almarhum yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Nama siapa, Pak? Ada namanya Abi Dzar Al-Ghifari, putranya? Ada. Ya. Almarhum putra almarhum Ustadz Uje, ya. Nah, itu juga Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud nasihatnya. Abi Dzar ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nama Abi Dzar itu adalah bahasa kunyah. Kunyah itu diambil dari nama seorang anak. Kalau anak kita ada namanya misalnya Salma, dipanggil Abi Salma atau Abu Salma. Nah, ini Abi Dzar ini sebagian riwayat menyatakan bahwa Abi Dzar ini diambil, zarnya itu adalah putranya. Ya, abinya bapak, zarnya anak. Ya, ayahnya Dzar. Nama sesungguhnya wasmuhu Jandab bin Janadah. Nah, ya, Abi Dzar ini Jandab al-Janabah, Jandab bin Janadah. Kemudian yang kedua,
Nama Zar ini diambil dari laqab. Laqab itu sebutan populer. Laqab itu landihan atau julukan. Julukan. Jadi ada nama asli, nama asli, ada juga nama julukan gitu ya. Kayak misalnya kebanyakan nih yang pakai julukan-julukan gini kan kadang-kadang bukan kita yang nyebutin, tapi ada kawan atau siapa yang nyebutin bahwa ya, nama kita itu disebutnya sama julukannya. Julukannya ini juga ada beberapa pendapat. Yang pertama Zarrah, itu ada juga yang di dalam surat Al-Zalzalah ya. Faman ya'mal misqala zarratin. Itu maknanya sebenarnya banyak itu zarrah. Kalau di situ di dalam terjemahan Kemenag ya. Zarrah itu apa? Sebiji sawi ya. Nah, tapi di sini ada beberapa makna yang menyatakan dari zarrah itu. Pertama dari riwayatnya Abi Dzar ini, Jandab bin Janadah. Jadi satu ketika beliau itu sedang membuat adonan kue. Adonan kue ini sudah selesai, ditinggal sebentar, kemudian dikerumunin semut kecil. Semut kecil sehingga adonan kue ini ketutup semuanya, nggak kelihatan. Nah, semut sekecil itu dinamakan zarrah. Kalau dalam surat Al-Zalzalah tadi berkenaan dengan sebuah amal ibadah, faman ya'mal mithqala dzarratin. Sekecil apapun amal ibadah kita, di sana dikatakan mithqala dzarrah, seberat biji sawi, maka Allah akan tampakkan nanti. Di dalam Al-Quran kata zarrah itu sering bersanding dengan misqal, berat. Ada 6 ya, 6 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya di surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala zarratin. Kemudian yang kedua, zarrah itu diartikan sebagai jagung, tapi bukan jagungnya satu ini, bijinya itu ya namanya apa ya, biji jagungnya tapi yang satu butirnya, kemudian ditumbuk sampai halus. Nah yang paling halus itu adalah zarrah. Kalau di bahasa populer yang sekarang, zarrah itu diartikan sebagai atom. Yang paling terkecil itu kan atom. Bayangkan jagung yang satu butir itu kemudian ditumbuk sampai halus. Ya. Yang paling halusnya itu adalah zarrah. Sekecil itu ibadah kita, amal ibadah kita akan ditampakkan oleh Allah nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun kejelekan, keburukan sekecil apapun ya. Kita bayangkan tadi jagung yang sekecil itu, bijinya butirannya kita tumbuk sampai halus, sekecil itu kejahatan, keburukan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sekelumit terkait tentang nama daripada Abu Dzar. Nah, kemudian Abu Dzar ini terkenal sebagai sahabat yang paling juhud. Yang paling juhud terhadap hadiah duniawi. Nah, satu ketika Mu'awwanah itu menyuruh atau menugaskan ya, anak buahnya untuk menemui Abi Dzar, yang Mu'awwanah ini memberikan uang sebesar 10.000 dinar. Kalau 10.000 dinar itu kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 3,5 miliar.
Jadi kalau ada yang kirim uang sama kita, orang yang nggak dikenal, kira-kira uangnya mau diapain, Pak? Sekarang nih musimnya nih. Sekarang musimnya ini. 3,5 miliar dikirim sama kita, orang ngirimnya nggak kenal kita. Tahu-tahu nih ada titipan uang 3,5 miliar dari Muawwanah ya. Disampaikan kepada Abi Dzar. Apa yang dilakukan Abi Dzar saat menerima? Diterima uang itu setelah orangnya bertugas ini berangkat, pergi, berpamitan, Abu Dzar gak menyimpan uang itu, tetapi uangnya dibagikan kepada seluruh orang yang membutuhkan di lingkungan dia. Dibagikan semuanya. Saking apa? Saking zuhudnya kepada dunia. Setelah dibagikan, habislah uang itu, orang yang tadi bertugas balik lagi, Pak. Untuk apa? Untuk menanyakan. Ternyata salah orang. Salah transfer. Ternyata salah orang. Wah, kalau kita ya ada yang ngirim uang, habis itu kita beliin apa, sawah, beliin tanah, beliin rumah, beli mobil, kan kebeli semua itu 3,5 M. Buat pesantren pun itu bisa ya. Setelah itu datang lagi, taunya, saya salah orang. Ya, kata anak buahnya Muawwanah, saya salah orang. Mana uang tadi yang 3,5 M? Jawab Abi Dzar, nggak ada. Tidak menginap satu hari pun uang itu di rumah saya. Begitu saya terima, di situ berangkat, pergi saya bagikan. Ya. Tapi saya takut dimarahin, dihukum sama Muawwanah. Bagaimana ini? Akhirnya dengan penuh keyakinan, Abi Dzar katakan dengan tenangnya sama orang itu, tenang aja, nanti juga ada. Saya akan kembalikan. Nah, ini gambaran kejuhudan seorang Abi Dzar. Itu orang yang sangat juhud, dan beliau ini salah satu orang keempat atau kelima dalam sejarah yang masuk Islam daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita ambil, kita petik dari kisahnya Abi Dzar yang sebelum masuk daripada nasihat Rasul kepada beliau. Dalam kitab ini cuma ada 4 nasihat Nabi kepada beliau. Dalam kitab lain ada yang 7. Nah, tapi mudah-mudahan yang 4 juga bisa kita ambil. Bisa kita pahami, bisa kita jalankan. Sahabat Abi Dzar yang begitu juhud saja masih dapat nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang jauh dari kejuhudan. Kalau dibandingkan presentasinya, kalau sahabat Abi Dzar ini 100%, ya, kita 1% pun, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Abi Dzar, wahai Abi Dzar, jaddidis safinata, perbaharuilah perahumu, fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Wahai Abi Dzar, perbaiki perahumu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Ini kiasan bahasanya, nggak langsung. Jadi dalam kisah ini, dalam nasihat ini, Rasul menyampaikan kepada Abi Dzar atau Jundub ya bin Janadah, tadi nama aslinya, untuk memperbaharui perahu. Kalau kita analogikan dalam kehidupan dari pesan Rasul kepada Abi Dzar ini, bahwa yang dimaksud dengan safinah, perahu itu adalah kendaraan. Kendaraan kita yang akan membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus diperbaharui. Ya.
Dalam hadis lain menyatakan Rasulullah SAW, jaddidu imanakum, perbaharui iman kita. Selain daripada kendaraan itu pun, yang harus diperbaharui adalah niat. Maka pernah saya sampaikan bahwa di setiap kita melakukan aktivitas itu, niat itu harus kita perbaharui. Niat itu harus di-upgrade terus. Di-upgrade terus niat. Supaya apa? Supaya nggak belok. Supaya tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya kendaraan yang kendaraannya itu baik, maka jalannya pun akan lancar. Kita punya motor bagus, tapi nggak ada bensinnya. Kira-kira maju apa didorong gitu? Didorong. Tapi kalau motornya biasa-biasa saja, umurnya pun udah puluhan tahun, mesinnya bagus, ya, bensinnya ada, dibawa kemanapun bisa. Jadi terus diperbaharui, walaupun itu motor sudah jadul, tapi kalau kita pelihara terus, akan baik terus, akan bagus terus, dan bisa dipakai perjalanan. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu bagaikan lautan yang dalam. Kita yang akan kembali kepada Allah, jalan menuju Allah itu jauh apa dekat, Pak? Analoginya gini, kalau kita Masjid Nurul Hidayah, kita punya di lingkungan kita ini ada misalnya bupati atau lurah lah ya. Kita mau mengajukan proposal. Kira-kira cara kita ngasih proposal itu ke rumahnya langsung apa lewat stafnya? Langsung aja. Kalau prosedur, jadi gambaran gini, kalau prosedurnya kan lewat stafnya dulu. Lurahnya mah deket sama kita, tapi jalannya jauh. Sama kayak kita ini, Allah itu dekat. Allah itu dekat, tapi untuk menuju Allah itu jalannya jauh. Kita harus melawan nafsu. Kita harus berbuat baik dengan sedekah. Kita harus banyak zikir, harus banyak ibadah dan lain sebagainya. Itu prosedurnya. Prosedur agar kita dekat dengan Allah. Karena fa innal bahra amikun, ini gambarannya lautan itu dalam. Jalan menuju akhirat itu dalam atau jauh. Makanya kita harus punya bekal nanti. Ya. Nah, perjalanan yang jauh itu tentunya banyak tantangan dan rintangan. Kita mau ke masjid aja kan kadang-kadang ada aja yang bikin atau yang menghalangi kita untuk pergi ke masjid. Hujan lah ya, atau apapun itu, nah itu rintangan. Segala apapun yang bisa menghalangi jalan ibadah itu adalah itu rintangan yang harus kita hadapi, yang harus kita singkirkan sehingga kita bisa sampai. Ya. Maka perahu itu kata Rasul harus terus diperbaiki, harus terus diperbaharui. Niat dalam setiap aktivitas harus terus di-upgrade karena perjalanan kita nanti menuju akhirat itu jauh. Kemudian yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Dan ambillah bekal yang sempurna karena perjalanannya menuju akhirat juga jauh.
Yang dimaksudkan bekal, kita tahu bahwa kita yang hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan mengalami kematian, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita ini pulang dengan membawa bekal. Jangankan kita pulang menuju akhirat. Kalau kita lebaran, Idul Fitri, kita mau pulang kampung, apalagi yang jauh, ke Lampung, ke Sumatera, dari sini bawa mobil misal. Itu yang ada di mobil itu kira-kira apa aja? Selain diri kita, ya itu bekal. Bekal buat makan, bekal buat jajan anak, bekal buat beli bensin, bekal buat ngopinya supir. Butuh bekal. Itu jalannya hanya ke Sumatera, ditempuh beberapa jam. Nah, kita nanti yang pergi pulangnya itu ke akhirat, yang jauh sekali perjalanannya, tentu kata Rasul, siapkan bekal yang sempurna. Kalau pulang ke Lampung aja butuh bekal yang banyak. Kenapa? Karena saat kita tidak punya bekal yang cukup, bisa mogok di perjalanan. Bensinnya habis, kita nggak punya bekal, nggak jadi pulang kampung. Kalaupun jadi, masa didorong ya. Jadi nyiapin bekal itu supaya apa? Supaya lancar. Bekalnya yang sempurna. Yang sempurna ini sebagai tugas kita di dunia ini Allah ciptakan illa liya'budun, ibadah. Haliah dunia yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini, kalau setiap aktivitasnya itu kita perbaharui niatnya, akan menjadi amal akhirat. Niatkan untuk amal akhirat. Kerja untuk ibadah, berusaha untuk ibadah, bertani untuk ibadah, dagang untuk ibadah. Kalau orientasinya ibadah, pasti dan yakin. Kalau pedagang, pedagangnya jujur. Kalau jadi karyawan, karyawan yang jujur, yang betul dalam akhlaknya. Nih, jadi nasihat Rasul yang kedua kepada Abi Dzar, siapkan bekal yang sempurna untuk bekal akhirat, karena perjalanannya jauh. Kemudian yang berikutnya, wa khaffifil himla fa innal 'aqabata ka'udun. Yang berikutnya adalah kurangilah beban, karena tanjakan itu bagaikan gunung. Kurangi beban karena tanjakan itu bagaikan gunung. Ini juga bahasanya bahasa tidak langsung, bahasa yang perlu dimaknai lagi, yang perlu dipahami. Apa nih maksudnya? Kurangi beban karena gunung itu karena tanjakan itu bagaikan gunung. Berarti sangat-sangat udah kebayang lah gunung seperti apa itunya jalannya. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini, beban yang paling berat masalah duniawi adalah harta. Itu paling berat. Kenapa? Karena masalah harta ini pertanggungjawabannya, pertanyaannya itu paling lama, Pak. Maka bersyukur sama kita, sama Allah Subhanahu wa taala yang hari ini diberikan ya cukup. Tidak terlalu banyak juga tidak sedikit. Yang penting apa yang kita pakai bisa disyukuri.
daripada kita punya harta banyak tapi itu jadi beban nanti. Apalagi tidak diisolkan atau tidak ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki dari mulai yang kita pakai saja ini kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya seringkali Bapak Ibu sekalian, biasanya kan kalau lebaran itu suka beli baju baru Pak ya. Otomatis kalau kita beli setiap tahun maka akan terus bertambah. Dari mulai ada yang sudah 10 tahun bajunya, ada yang sudah 5 tahun. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau baju itu sudah semakin banyak, maka kita beli yang baru, yang lain sedekahin. Mengurangi beban pertanggungjawaban. Saya belajar kalau setiap bulan saya suka periksa. Ada baju yang masih bagus, kalau enggak saya pakai lagi, biasanya saya kasih. Kalau baju-baju muslim saya ngasihnya ke santri. Kalau santri kan tentu dipakai. Kayak gamis, jubah kayak gini dulu. Ada yang dibeliin, ada yang dikasih, yang baru pakai, yang sudah lama yang masih bagus bisa kasih. Ya minimal kalau belum bisa ngasih yang bagus, bagusnya kan yang baru yang dikasih ya. Yang lama kita pakai, tapi kan kita sebaliknya. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Ya minimal masih bisa terpakai lah, layak dipakai. Tapi kalau santri itu, ya saya ngalamin menjadi santri. Sejelek apapun, sorban, kemudian baju koko, sarung atau jubah dikasih dari seorang guru, ya, dari seorang orang yang berilmu, itu luar biasa bahagianya Pak. Karena apa? Karena kita paham dengan keberkahan. Karena kita paham dengan keberkahan. Ya contoh lah, guru kita nih Kiai Syahdan, kalau beliau itu roadshow dakwah keluar kota, kemarin terakhir saya dengar apa ya, sorbannya. Sorbannya aja sudah ada yang bayar 30 juta Pak. Jam tangannya. Karena apa? Karena mereka paham dengan keberkahan dari seorang orang yang berilmu. Tidak dilihat itunya, tidak dilihat apa, tidak dilihat ini jelek, ini udah lama, enggak. Bukan itu yang dilihat. Bahkan air minumnya seorang ulama, seorang yang berilmu itu luar biasa Pak keberkahannya. Ya, kalau habis minum begini, kalau guru saya di pesantren itu habis kajian, habis pengajian bareng-bareng, kalau ada sisa setengahnya berebut Pak. Kalau habis berebut itu, kita kan sebagai pengurus ya waktu itu. 1/2 atau seperempatnya ini kalau ada 10 orang ini kebagian itu. Ya, nah, nggak melihat jijik atau melihat apa ya dari lahiriah enggak. Tapi kita paham dengan keberkahan. Kalau ingat kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, yang seorang orang tua menitipkan kepada beliau untuk ngaji, tapi di tengah perjalanan memang beliau itu kalau habis makan, sisa makanannya dikasihin tuh sama anak santri itu. Satu ketika orang tua yang dua ini satunya ngelihat bahwa kok anak saya dikasih makanan bekas. Komplain lah orang tua ini kan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa dia? Saya itu masukin anak saya ke sini buat ngaji. Saya bayaran. Saya bayar SPP per bulan. Kok dikasihnya nasi bekas?
Nah, tidak terima, akhirnya udahlah kalau begitu saya ambil pulang aja. Saya bawa pulang lagi nih anak. Silahkan, kata Syekh Abdul Qadir. Begitu dibawa pulang, di rumah ditanya ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu akhlak, semuanya bisa dijawab oleh anak ini. Begitu mendengar jawaban, begitu melihat anaknya sepintar dan secerdas itu saat menjawab pertanyaan orang tuanya ini, nah dia yang malu sendiri. Akhirnya dibalikin lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu keberkahan seorang ulama. Jadi nggak sungkan, jangan berpikir orang saya aja dulu di pesantren minum air mentah, Pak. Ini sampai sekarang sehat. Saya di pesantren ada sumurnya besar, dari awal pendirian sampai sekarang nggak pernah surut. Disebut sumur kabir, Pak. Sumur kabir. Itu kalau minum dari situ sumbernya. Dialirkan ke tempat-tempat yang memang tempat wudu, ya, ke kamar mandi dan lain sebagainya. Itu ada di belakang musola itu ada paralon yang memang itu buat minum, Pak. Kalau minum itu dari habis makan, minumnya ngambil di situ. Tapi alhamdulillah mungkin itu keberkahannya. Karena pesantren itu kan kalau dulu nyebutnya itu penjara Allah ya. Orang yang masuk pesantren setidaknya dia sudah tercatat menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi kita perbaiki, ya kita siapkan bekal yang banyak yang sempurna untuk pulang. Kemudian ringankan beban bawaan kita supaya nanti pertanggungjawabannya pun sedikit, sebentar. Ya. Kemudian yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlaskanlah amal karena yang menilai baik dan buruknya adalah Allah yang Maha melihat. Ini kaitannya dengan keikhlasan saat beramal. Apa sih yang dimaksudkan ikhlas, Pak? Ikhlas itu enggak jauh rela ya. Kerelaan kita mengerjakan sesuatu. Nah, ini keikhlasan saat beribadah, saat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala harus terus tertanam dalam hati kita, karena banyak atau sedikitnya amal yang kita kerjakan ini tidak bergantung kepada itu diterima atau tidaknya. Kecil, sedikit ibadah, kalau kita ikhlas melakukannya pasti diterima. Tapi kalaupun banyak, tapi kita nggak ikhlas, terpaksa atau menjadi beban, baru pulang sampai rumah udah azan maghrib, harus sholat, itu diuji tuh keikhlasan. Apalagi seorang kita laki-laki yang seharusnya sholat lebih baik di masjid, kadang-kadang kan kita berat untuk melangkah, berarti hati kita belum ikhlas. Kenapa belum ikhlas? Karena itu dijadikan beban. Ya, baru aja saya sampai, udah azan lagi, harus sholat, gitu ya. Tapi kalau ikhlasnya sudah tertanam, karena keikhlasan ini hanya dirasakan saat orang beribadah beramal itu dengan iman, Pak. Imannya semakin kuat, semakin ikhlas, ngerjainnya enteng. Segala bentuk ibadah, segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan dengan kerelaan, keikhlasan, itu enteng. Tapi sebaliknya, kalau saat melakukan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan
hati yang tidak ikhlas ya berat, jadi beban. Nah ini kan harus dilatih, ya. Harus dilatih terus supaya hati kita tuh benar-benar ikhlas melakukan. Kalau sudah ikhlas, sholat contohnya. Kalau sudah ikhlas, tidak menjadi beban, rela, jalan untuk menuju khusyuknya itu dekat, Pak. Jalan untuk menuju kekhusyuan saat sholat dekat. Kemungkinannya dekat. Ya. Karena apa? Karena adanya kerelaan saat kita melakukan itu. Ya. Kalau menjadikan beban saat ada perintah sholat, sholatnya jadikan beban sama kita. Di hati yang ada saat sholat menggerutu, tidak ikhlas, tidak rela, akhirnya sholatnya ngasal. Sholatnya hanya mengejar kewajiban. Apa maksudnya? Hanya mengejar kewajiban asal dikerjain. Itu hanya mengejar kewajiban. Tapi kan dalam Al-Quran ini bahasanya iqamah. Iqamah itu dirikan. Kalau dirikan pastinya harus khusyuk. Kalau menuju khusyuk itu ya ada dasari dengan keikhlasan. Nah, ya. Sama sedekah, ya. Kemarin kurban juga sama. Ya. Kalau melakukan hal seperti itu, ibadah-ibadah, apalagi berbagi, ya, kalau tidak biasa kan berat, Pak. Contoh kalau Jumatan, Pak. Biasanya ya, kalau di kantong kita itu ada 3 lembar uang, ada kotak amal yang berkeliaran, habis itu ada di depan kita. Kita punya 3 lembar. Ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000. Kira-kira dimasukin yang mana? 2.000. Ujian kecilnya sebenarnya di situ bisa dilakukan, Pak. Ya. Kalau ini hati-hati jadi ya, hati-hati juga. Di saat di sini ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 5.000. Mau masukin 5.000, ya enggak diperhatikan, tahu-tahu masukin ya. Yang dimasukin yang 100.000. Ntar pulang dicariin. Uang saya yang 100.000 kemana? Wah, jangan-jangan dikemasukin. Nah, itu ya. Dari hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Dilatih. Karena kan ibadah itu kan banyak ya, selain daripada sedekah. Saya juga di rumah berlatih tuh, Pak. Dulu juga dari hal yang kecil dulu kita berbaginya. Ya, dari 2.000, dari 5.000, sampai akhirnya kita itu kalau ngasih pengennya yang gedenya. Bahkan tidak hanya kepada sesama manusia. Saya di rumah ini lagi ngelatih juga, Pak. Ngelatih saya, diri saya, istri saya, anak saya. Banyak kucing yang berkeliaran di tempat saya itu. Satu hari saya sengaja beli. Dulu saya bukan kurang suka, Pak ya. Kurang hobi peliharaan semodel kucing itu, karena saya punya pandangan kakinya itu kan kemana-mana. Kemudian saya kalau lihat kaki kucing itu agak geli, agak apa ya namanya, bukan geli ya, ya. Nah, saat pindah ke rumah yang sekarang itu banyak kucing. Pertama ada 2 kucing yang masuk, kemudian yang satu baik, kucingnya yang satu lagi galak. Nah, satunya sama anak saya biasa dimainin. Satu hari saya beli, dia kan suka nyuri, Pak. Kucing itu kalau nggak dikasih makan suka nyuri. Ikan asin ya atau daging sekalipun hilang dia bawa kabur karena nggak dikasih. Nah, saya dari situlah belajar bersedekah itu kepada hewan seperti itu. Saya belilah itu makanan kucing. Harganya sih nggak ini ya, cuma 20.000.
Yang 1 kilo itu 20.000. Saya beliin. Setiap pagi dikasih. Setiap pagi dan sore itu 2 kali. Sampai sekarang itu kucing yang sekarang terakhir ini itu awet, Pak. Jadi kalau pagi-pagi udah datang ke rumah tuh. Kalau belum saya kasih belum masuk itu kucing. Nggak berani masuk. Tapi kalau kita kan suka ngasihnya di luar ya. Nah, terus sorenya sama. Dia kalau udah makan pergi. Sorenya balik lagi karena kita sudah siapin. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang harus dilatih. Tidak termasuk saya pun begitu. Saya pun belajar melatih seperti itu agar apa? Agar hati kita ini dengan gerakan tangan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Kalau kita sudah terbiasa insya Allah ringan. Tapi kalau tidak berbiasa berat. Ngasih 5.000 itu nggak masukin ke kotak amal kalau nggak biasa berat. Karena 5.000 itu bisa beli rokok, bisa beli kopi. Ya. Berat itu kalau nggak biasa. Ya. Nah dalam Quran, in ahsantum ahsantum. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, kejelekan, keburukan, maka Allah akan berikan juga balasan keburukan. Satu ketika, waktu di Sumatera itu di Medan, saya nggak kenal orang. Saat itu saya diundang, saya qori, teman saya ceramah. Jauh perjalanan 10 jam, Pak. Menginap 1 hari, besoknya mau pulang, ada orang situ, mungkin malamnya dia hadir jadi jamaah, manggilin sama kita. Ustadz pulangnya kapan? Nanti sore. Karena di sana itu harus beli tiket dulu naik bis kalau di Sumatera. Habis itu ya udah kalau begitu jalan-jalan dulu dah. Jalan-jalan mengelilingi bukan Medan apa namanya saya lupa. Daerah Medan lah ya Sumatera itu orang yang nggak kenal. Pas pulang di perjalanan pergi kita diajak ke restoran, habis itu makan, setelah itu pulang. Di perjalanan dia ngasih uang 1 juta. Ustadz 1 juta tahun 2000 berapa ya? Saya 2011 itu kasih 1.500.000 teman saya, 500 saya. Teman saya sampai kaget. Ini buat apa Pak? Karena baru kali itu dikasih orang nggak kenal banyak gitu. Nah, jadi terkadang saya berpikir saat ada orang yang baik sama kita berkaca, oh, mungkin kita pernah melakukan kebaikan, tapi kapan, tapi apa gitu. Terus saya juga sering kejadian yang di luar min ghairi layah tasib. Kemarin terbaru itu saya pergi ke di sana ada Legok Permai ya. Legok Permai itu tempat jajanan. Saya itu berniat mau beli buah mangga, Pak. Saya tak taunya saya lewatin tuh tukang mangga. Dalam hati saya antar aja dah. Baliklah ke rumah saya. Habis itu sore jam 5. Maghrib itu ada yang WA. Ustadz minta alamat. Buat apa kata saya? Saya mau ngirim buah mangga dari pohon yang saya tanam berbuah ini. Nah, saya sering kejadian seperti itu. Wallahu alam ya, namanya min ghairi layah kasib. Rezeki yang tidak diduga. Pas dikirim, iya Pak benar dikirim lewat gosen. Mangganya gede-gede. Itu kalau di kilo ada kali 5 kilo. Alhamdulillah. Ya, jadi itu ya dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari nasihat yang beliau sampaikan, 4 nasihat kepada Abi Dzar ini tentunya bisa kita jadikan tolak ukur dan menjadikan nasihat juga untuk kita agar apa yang kita lakukan itu senantiasa bisa mengantarkan kita kepada gerbang kebahagiaan di akhirat
Karena hidup kita di dunia ini hanya sebentar, Pak. Kita butuh bekal yang banyak, kita butuh perahu yang sempurna, yang bagus untuk menuju perjalanan pulang ke akhirat. Mudah-mudahan dari keempat yang disampaikan Rasul kepada Abi Dzar bisa menjadi pesan nasihat untuk kita juga, sehingga kita benar-benar tulus, ikhlas melakukan segala hal yang bentuknya ibadah, sekalipun itu hadiah dunia. Sekalipun itu hadiah dunia, kalau kita niatkan ibadah, niatkan ikhlas karena Allah, orientasinya Allah, insya Allah itu menjadi amal yang baik di hadapan Allah, sehingga kita punya bekal yang sempurna. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita yakin dan kita ketahui bersama, umur kita sebagai manusia itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan usia kita, kapan kita akan dijemput kematian. Sebelum maghrib aja mau ke sini, ada yang mukmin meninggal, tetangga. Saya belum sempat ke sana karena saya harus berangkat ke sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dosa kita yang terus kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebab dan asbab kita melakukan segala amal-amal kebaikan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia sempurna sehingga mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala